Di beberapa live Instagram dan YouTube 1%, gue sering banget dia denger dan lihat ada beberapa orang yang bilang, "Kak, aku ngerasa hidupku gak ada tujuannya." Dan mungkin beberapa dari kalian juga ngerasain hal yang sama. Apalagi kalau lo saat ini ada di umur 20-30 tahunan. Pas masa-masa transisi dari remaja menuju dewasa gitu. Secara teori sebenarnya masa-masa ini emang jadi kesempatan buat mengeksplorasi identitas diri kita. Khususnya di hal-hal yang berhubungan sama pekerjaan, cinta, dan pandangan atau cara berpikir kita. Tapi, di saat yang bersamaan, masa-masa ini mungkin juga membuat kita merasakan banyak perubahan sampai bikin kita ngerasa kehilangan arah, hampa, gak ada tujuan, dan berbagai hal lain yang cenderung gak nyaman buat kita. Nah, biar makin relate dan buat ngejawab pertanyaan tadi, di video ini gue bakal ngebahas kenapa hal-hal yang gue sebutin tadi bisa terjadi dari sudut pandang orang yang umurnya 20-an juga. Well, buat lo yang sekarang mungkin lagi bingung juga soal hidup atau lagi susah tidur karena banyak pertanyaan di pikiran atau overthinking, lo udah ngelakuin pilihan yang tepat untuk nonton video ini. Ya, biar bisa ngejawab pertanyaan lo itu. Jadi, tonton aja videonya sampai habis biar lo bisa ngerti dan dapet keseluruhan insight-nya. Terakhir, kita juga ada promo khusus buat lo yang ngikutin video ini sampai selesai. Jadi, jangan kemana-mana ya. Sebelum gue jelasin lebih lanjut, gue mau ngebahas dulu nih, emang apa sih yang terjadi di umur 20-an? Salah satu hal yang umum dijelasin buat ngebahas ini adalah adanya masa transisi serta masa krisis yang sering disebut quarter life crisis. Di masa ini, kita udah punya cara berpikir yang bisa dibilang dewasa dan mandiri. Tapi di saat yang bersamaan, belum bisa dibilang dewasa banget kayak standar masyarakat yang ada. Karena mungkin di umur segini ada beberapa dari kita yang sedang ada di suatu transisi. Kayak yang sebelumnya kuliah, sekarang lagi nyari kerja. Atau yang sebelumnya pacaran, sekarang lagi putus. Atau berbagai macam hal yang sifatnya transisi lainnya. Nah, masa-masa transisi ini ternyata bagi sebagian orang adalah masa yang cukup stressful. Kenapa? Karena di masa ini kita mulai kehilangan support dan hal-hal yang selalu mengarahkan tindakan kita yang selama ini kita dapetin di sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial. Misalnya, kalau udah lulus SMP, jalan paling umum adalah lanjut masuk SMA kan? Tapi kalau lulus kuliah, udah mulai beragam tuh. Kerja, S2, punya bisnis, atau mungkin mau nikah. Karena lingkungan yang udah mulai gak terstruktur lagi, sebagian besar dari kita akhirnya harus mengandalkan segala halnya ke diri sendiri dan gak heran juga, malah bikin kita bingung. Belum lagi, kalau tiba-tiba kita ngerasa bosen dan hampa. Jadinya gak tahu apa yang harus dilakuin. Sebenarnya wajar gak sih kalau kita ngerasa bingung di usia ini? Well, quarter life crisis adalah sebuah hal yang semua orang lalui di hidupnya. Di beberapa video soal KLC kayak yang ini nih, kita nyinggung kalau KLC ini adalah salah satu tahap perkembangan manusia. Dan di video yang ini, kita ngebahas kalau KLC ini sebenarnya bisa ngebantu kita buat berkembang. Hal yang jadi masalah adalah sayangnya kita nggak dikasih tahu nih di sekolah atau institusi lainnya kalau bakal ada masa KLC ini terjadi di hidup kita, serta apa-apa yang perlu kita persiapin buat menghadapinya. Jadi nggak heran deh kalau orang-orang malah ngerasa bingung karena ngerasa nggak siap menghadapinya. Terus gimana ya cara buat menghadapi kebingungan tadi? Sebenarnya ada berbagai macam cara yang bisa kita lakuin. Hal yang mudah yang bisa lo lakuin adalah nonton-nonton juga video-video KLC yang udah pernah 1% bikin, buat insight tambahan lainnya. Tapi, di video ini, gue mau menekankan ke beberapa hal utama yang gak hanya berfungsi buat ngatasin kebingungan lo yang ada di KLC, tapi juga berkaitan ke gimana caranya lo menghadapi masalah-masalah ini ke depannya. So, hal pertama yang perlu lo lakuin adalah akui kalau saat ini lo sedang punya masalah dan mulailah dengan identifikasi apa yang jadi masalah buat lo. Misalnya nih, sekarang lo lagi ngerasa capek saat kerja atau ngerasa gak ada makna di hubungan yang lo jalanin. Nah, di sini lo harus akuin
kalau emang lo lagi ngerasa capek, atau akuin kalau saat ini lo ada di hubungan yang gak ada maknanya. Kalau lo udah mengakui masalah tadi, lo bisa mulai nih identifikasi pelan-pelan kira-kira hal-hal apa yang bikin hal ini tadi jadi masalah. Misalnya nih, kalau lo ngerasa capek tadi, apakah karena manajemen waktu yang buruk sehingga hal itu ganggu waktu istirahat lo? Atau lo ngerasa gak ada makna buat ngejalanin pekerjaan lo? Begitu juga sama hubungan. Apa sih yang ngebuat lo ngerasa hubungan ini jadi gak bermakna bagi lo? Apakah komunikasi lo dengan pasangan yang kurang? Atau saat ini sedang ngerasa bosan aja? Salah satu cara buat menghadapi quarter life crisis serta masalah lain adalah dengan akui dulu dan identifikasi pelan-pelan apa yang menyebabkan. Kedua, lo juga bisa kenali dan coba identifikasi apa yang jadi personal values lo. Personal values di sini adalah hal-hal penting bagi kita yang mengarahkan perilaku serta pengambilan keputusan kita. Hal ini penting banget loh buat menghadapi quarter life crisis, karena personal values ini bisa ngebantu ngasih makna buat diri kita, bisa membuat kita jadi lebih ngerti dan puas sama pilihan kita. Nah, di sini gue juga mau kasih tips nih, gimana caranya lo tahu personal values lo, yaitu sesimpel dengan kasih pertanyaan reflektif ke diri sendiri. Apa hal yang penting di hidup lo? Terus nilai-nilai apa aja nih yang kayaknya layak jadi pegangan di hidup lo? Hal-hal ini tentunya bisa ngebantu lo ngejawab masalah-masalah yang muncul tadi. Kalau pakai contoh awal tadi, mungkin lo bisa refleksi apa yang bikin lo ngerasa pekerjaan atau hubungan yang lo jalanin ini kurang bermakna. Mungkin gak selaras kali sama nilai-nilai yang lo anut. Kalau lo udah paham banget nih soal personal values lo jadi bisa menjawab hal-hal yang awalnya jadi masalah buat lo di awal tadi. Tapi, bisa ngejawab aja gak cukup. Perlu mikir nih untuk langkah berikutnya. Yaitu, coba deh, mulai dengan bisa nentuin goals apa yang mau lo capai ke depannya. Di sini, lo juga harus bisa menyusun goals secara smart, yang udah pernah gue bahas juga di video yang ini nih. Dimana, kalau lo nyusun dengan smart tadi, goal lo bakal lebih jelas, lebih terstruktur, dan tentunya lebih efektif buat dicapai. Terakhir, lo harus yakinin diri lo kalau quarter life crisis adalah bagian dari fase kehidupan yang bisa bikin lo makin berkembang. Meskipun fase ini bisa dibilang fase krisis, tapi krisis nggak selamanya buruk kok. Karena emang fase ini perlu kita lewati dalam proses pendewasaan, biar kita makin kenal sama diri sendiri. Ya, walaupun hasilnya nggak instan, tapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Kan 1% tiap harinya, iya nggak? Dan nggak apa-apa juga kalau lo ngerasa belum mampu dan ngerasa perlu bantuan dari orang-orang yang lebih paham sama hal ini. Karena ya emang masa-masa ini tuh emang rentan bikin bingung dan pusing. Jadi buat lo yang ngerasa bingung dan mau belajar lebih banyak dan mendalam lagi soal gimana cara menghadapi kebingungan di quarter life crisis, gue saranin mending lo ikutan deh webinar Quarter Life Crisis dari 1% yang bakal diadain hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Nantinya, lo bakal dibimbing sama Kak Evan, CEO dan mentor 1%, serta Kak Syabrina, psikolog 1%. Mereka berdua ini tuh adalah orang yang emang paham dan ahli di pembahasan soal Quarter Life Crisis. Dan mereka juga bakal ngebantu lo buat memahami konsep quarter life crisis, apa yang perlu lo lakuin, sampai tips gimana cara menghadapinya. Selain materi soal quarter life crisis, di webinar ini lo juga bakal dapat worksheet yang bisa lo jadiin bahan pembelajaran, bahkan setelah webinar udah selesai. Selain itu, lo diminta untuk ngelakuin tes psikologi yang bisa ngebantu lo mengenal diri lebih dalam lagi. Habis webinar juga, lo gak akan langsung dilepas gitu aja. Lo bakal dapat kesempatan buat diskusi langsung sama pembicara dan mentor 1% di grup komunitas selama 3 hari berturut-turut. Semua itu tadi tuh bisa lo dapetin dengan hanya 100.000 aja. Nah, lo juga bisa dapetin promo khusus dengan isi kode yang tertera di layar ini. Dan lo bakal dapet nih potongan harga sampai 25.000. Jadi, kalau lo tertarik, saran gue nih, lo mending langsung klik aja tuh link di description box sebelum tiket dan promonya habis. Well, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat dan nambah pemahaman lo soal quarter life crisis dan gimana cara ngadepinnya.
Oke, gue Firda dari 1%. Thanks.